Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu Mercato menarik lainnya menurut gua dari Fiorentina, teman-teman. Mereka kehilangan beberapa pemain pilar ya. Back mereka Milenkovic pergi, lalu Bonaventura dan Castrovilli juga pergi. Tetapi di satu sisi mereka ngambil Gudmundsson, Yacine Adil dari Milan, Colpani dari Monza, dan tentu saja mereka punya kiper legendaris Spanyol De Gea. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin pertandingan-pertandingan di Giornata 2. Tetapi sebelumnya gue mau infoin nih ke teman-teman, gue lagi iseng-iseng ngecek ya websitenya Beansport. Dan ternyata untuk Giornata 3 ada jadwal siaran langsungnya teman-teman di Beansport, yaitu partai Lazio melawan Milan dan juga Juventus melawan Roma. Tetapi apesnya tim kesayangan gua yang sebetulnya Grande Partita juga ya, lawan Atlanta, tidak ada nih jadwalnya di Beansport. Nah, kalau dilihat dari tanggalnya, itu Inter Atlanta main di 31 Agustus teman-teman. Sedangkan untuk partai Lazio Milan dan Juventus Roma ini mainnya di 1 sampai dengan 2 September. Ini berarti kesimpulan kasarnya ya, versi gua teman-teman. Ini sepertinya Beansport akan mulai menyiarkan lagi untuk Serie A per tanggal 1 September, dimulai di bulan September. Jadi untuk partai-partai Giornata 3 yang dimainkan di bulan Agustus, di tanggal 31 Agustus akan apes banget nggak disiarin. Wah, ini sebetulnya kabar baik ya, nggak apa-apa deh Giornata 3 Inter belum disiarin, tetapi semoga ini beneran ya bahwa Beansport akan mulai menyiarkan Serie A di bulan September. Lalu kemudian teman-teman jangan lupa nanti malam ya, hari Kamis jam 23 waktu Indonesia bagian Barat akan ada drawing babak grup Liga Champion. Ada 5 wakil Serie A ya, untuk Inter masuk ke pot 1, lalu Juve, Atlanta dan Milan masuk pot 2, kemudian ada Bologna di pot 4. Untuk drawing ini akan menarik ya teman-teman, karena ini adalah untuk pertama kalinya Liga Champion akan menggunakan format yang baru. Oke deh teman-teman, kita langsung mulai aja cerewetin bareng-bareng pertandingan-pertandingan menarik di Giornata 2. Sama halnya seperti Giornata 1 teman-teman. Di Giornata 2 ini diawali pertandingan dari 2 klub kota Milano ya. Yang pertama ada dari pertandingan Milan teman-teman, yang selama pramusim gahar banget ya. Madrid, City, Barca dikantongin semua. Lalu kemudian fansnya langsung berkoar-koar, kami minta info untuk lawan-lawan yang tangguh, tolong berikan kami info lawan yang sepadan untuk Milan. Dan lalu kemudian ketika akhirnya ada partai yang sesungguhnya ya, dikasih lawan yang sungguhan, melawan tim promosi doang, malah KO anjir. Dan yang lebih kasihan lagi, duo ujung tombak mereka, andalan selama ini ya, Theo Hernandez dan Leo, malah dihujat-hujat oleh tifosi sendiri. Tapi kredit khusus sih untuk kipernya Parma ya, asal Jepang, Suzuki, gila tampil solid banget di partai lawan Milan. Lalu kemudian untuk saudara sekotanya kembali ke jalur kemenangan dan clean sheet ya. Jan Sommer akhirnya bisa Netflix dan makan mendoan santai-santai di bawah Mistar. Dan bukan Inter namanya kalau tidak memanfaatkan gesek voucher dari penalti Hakan Calhanoglu. Oh ya teman-teman, sebagai informasi nih, silakan lihat pada layar ya. Ini adalah ranking koefisien UEFA 10 besar, tidak ada nama Milan, walaupun Milan mampu mengalahkan Madrid, City dan Barca. Nah, kenapa tidak ada nama AC Milan? Jangan ngamuk dulu ya teman-teman. Begini, untuk koefisien UEFA hanya menghitung partai-partai resmi. Jadi untuk partai-partai persahabatan di pre-season, walaupun menang lawan Madrid, City, Barca, atau bahkan gabungan dari ketiga pemain di klub tersebut, tidak akan dihitung. Ngerti ya teman-teman? Lalu kemudian lanjut pertandingan yang berikutnya, ada duet pelawak ibu kota. Gua pikir ya, dengan memecat Mourinho dan Sarri, bikin mereka makin kompetitif ya, bikin persaingan makin sengit. Ini malah makin ambiar, kompak bener, kalah 2-1 di Giornata 2 teman-teman. Dan keduanya akan menghadapi partai sengit Grande Partita ya di Giornata 3. Roma akan menghadapi Juventus, sementara Lazio akan menghadapi Milan. Wah, gue jadi khawatir nih, apakah akan ada pemecatan pelatih ya dari duet pelawak ibu kota di akhir pekan ini. Tapi gue jujur sih bingung sama Roma ya, khususnya di lini
lini depan, menurut gua bursa transfer mereka nggak buruk-buruk banget. Di musim lalu masih ada sisaan Baldanzi. Lalu di musim ini nambah Sole, tapi lini depan mereka anyep banget. Tapi yang paling parah Paredes sih, kelihatan banget dia nggak fokus. Bisa-bisanya berturut-turut ya bikin kesalahan, kehilangan bola di tengah lapangan, lalu bikin foul di kotak penalti. Nah ini pemain yang bikin Empoli dapat penalti adalah Esposito ya, pemain muda Italia yang dipinjam dari Inter. Kemudian untuk pertandingan Udinese lawan Lazio, gue suka banget nih pemain Udinese namanya Taufin. Gokil teman-teman, lihat deh highlights pertandingannya. Itu asisnya Taufin bagus banget. Kemudian golnya dia juga bagus ya, soloran dari tengah lapangan. Kemudian golnya dia juga bagus, soloran. Gue pikir Taufin ini masih muda teman-teman. Mukanya kayak masih muda ya, baby face, tapi ternyata usianya 31. Lalu kemudian lanjut pertandingan yang lainnya lagi. Conte akhirnya membayar debutnya yang buruk ya. Setelah di Giornata 1 kalah 3-0, di Giornata 2 ini membayar lunas dengan skor yang sama ya, kemenangan 3-0. Di pertandingan ini pemain baru mereka Bongiorno sudah main ya sebagai center back kiri mengisi posisi Juan Jesus. Lalu kemudian Di Lorenzo mencetak gol, dan yang paling bersinar menurut gua Kvaratskhelia ya. Menurut gua Kvaratskhelia ini akan gacor banget di tangan Conte, akan menjadi Eden Hazardnya Conte di Napoli. Dan ingat loh teman-teman, tim yang dibantai oleh Napoli ini adalah tim yang akan mewakili Serie A di Liga Champions. Tim yang bagus banget di musim lalu, yaitu Bologna. Ini Bologna kayaknya habis-habisan ya setelah ditinggal oleh Thiago Motta. Lalu kemudian lanjut pertandingan berikutnya lagi adalah pertandingan yang mengejutkan. Atalanta yang superior sangat terengginas di Giornata 1. Di Giornata 2 malah melempem. Walaupun Atalanta memulai pertandingan dengan baik ya, mereka unggul lebih dulu di awal babak pertama melalui Retegui. Ini berarti Retegui telah mencetak gol di 2 pertandingan berturut-turut. Tetapi sayangnya Atalanta malah kena epic comeback ya dari Torino. Walaupun sebetulnya punya kesempatan sangat emas di menit-menit injury time babak kedua untuk menyamakan kedudukan melalui titik putih, tetapi kiper Torino Vanja Milinkovic-Savic melakukan penyelamatan gemilang. Kekalahan Atalanta ini menunjukkan penyakit khas dari Gasperini ya, yaitu nggak konsisten dan cenderung kendor ketika bermain away. Lalu lanjut pertandingan berikutnya, tentu saja dari tim yang paling menarik untuk dibahas di awal musim ini, yaitu Juventusnya Thiago Motta teman-teman. 2 pertandingan, 2 kemenangan dengan skor yang sama ya, total mencetak 6 gol dan clean sheet. Ngeri banget ini. Juventus calon kuat Scudetto. Bursa transfer mereka sangat foya-foya, nggak kayak tim kesayangan gua ya yang ngemis-ngemis pemain gratisan. Lalu mereka juga sangat mengandalkan pemain-pemain muda, bukan pemain-pemain jompo. Kemudian pemain-pemain muda mereka yang dipromosikan dari Juventus Next Gen bersinar semua ya. Kemudian pemain-pemain dari akademi mereka dari Juve Next Gen yang dipromosikan ke tim senior, gile, unjuk gigi. Bukan hanya berhasil menjadi starter, tapi juga tampil bagus. Dan terlebih lagi, Juventus yang sekarang didominasi oleh pemain-pemain Italia. Ini Thiago Motta benar-benar menyulap Juventus menjadi tim yang menarik untuk ditonton. Dan yang lebih mengerikan lagi teman-teman, dari Juventus di 2 Giornata ini Thiago Motta belum memaksimalkan pemain-pemain baru ya. Douglas Luiz belum dimaksimalkan, dan sekarang Juventus kedatangan Koopmeiners. Aduh, ngeri banget Juve. Lalu kemudian untuk match lainnya ada Monza yang kalah di kandang sendiri dari Genoa 0-1. Fiorentina main 0-0 lawan Venezia. Ada Bang Jaizes ya, debut di Serie A. Kemudian ada Cagliari Como 1-1. Dengan hasil ini teman-teman, di Giornata 2 Juventus sendirian saja ya di pucuk di Capolista, dan Juve sekarang menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih poin penuh ya di 2 Giornata awal. Lalu kemudian tim yang kalah di 2 laga pertama adalah Lecce. Tapi biar gimana pun musim masih sangat panjang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tim favoritnya kok kayaknya nggak meyakinkan di 2 Giornata awal, jangan patah semangat. Musim masih panjang. Lalu untuk Giornata 3 di akhir pekan nanti ada beberapa pertandingan seru ya. Ada Grande Partita, Lazio Milan, Juve Roma. Lalu kemudian Inter Atalanta juga pasti akan seru. Kemudian ini ada Napoli lawan Parma. Ini kayaknya seru juga karena Parma baru saja mengalahkan Milan. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut, gua mau update Mercato dari Serie A teman-teman. Dari Roma, wah ini menarik banget. Dybala menolak tawaran menggiurkan dari Arab ya. Lebih memilih untuk bertahan di Roma. Atau setidaknya kalaupun tidak bertahan di Roma, Dybala lebih memilih untuk bermain di klub-klub Eropa yang berlaga di Liga Champions. Selain itu teman-teman, Roma juga sedang dalam proses pertukaran pemain ya dengan Milan, yaitu menukar Tammy Abraham dengan Saelmakers. Lalu kemudian untuk Mercato dari Juve, mereka udah here we go dengan Koopmeiners. Wah ini harganya mahal banget, 50 juta teman-teman. Worth it nggak ya? Lalu Juve juga akan mendapatkan Nico Gonzalez, dan sekarang rumornya sedang berusaha untuk meminjam Jadon Sancho
Sancho dari MU. Lalu mercato menarik lainnya menurut gue dari Fiorentina, teman-teman. Mereka kehilangan beberapa pemain pilar ya. Back mereka Milenkovic pergi, lalu Bonaventura dan Castrovilli juga pergi. Tetapi di satu sisi mereka ngambil Gudmundsson, Yacine Adil dari Milan, Colpani dari Monza, dan tentu saja mereka punya kiper legendaris Spanyol De Gea. Lalu kalau bicara tentang mercato, kurang rasanya kalau kita tidak membahas Atalanta. Mereka baru aja dapat 50 juta dari Koopmeiners, siap belanja habis-habisan nih. Lalu selain itu Atalanta juga menjual Hetebor dan juga Juan Musso. Sedangkan untuk pemain-pemain yang mereka rekrut ada Retegui, Belanova, Zaniolo, Samardzic, Rui Patricio, teman-teman, dibeli dari Roma, dan ada Cuadrado. Dan yang terakhir, mercato yang paling mencuri perhatian di minggu ini adalah Lukaku yang akhirnya reunian bersama Conte di Napoli. Sedangkan untuk penyerang lama mereka, Osimhen yang usianya masih muda dan bukan pemain jelek ya, dia bagus-bagus aja, malah kemungkinan besar akan pindah ke Arab. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.